Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Is Aryati dari SMK Negeri 1 Ciamis. Pada kesempatan ini akan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan belajar. Deskripsi permasalahan. Pada awal pembelajaran, biasanya itu adalah merupakan awal yang baru, di mana siswa yang memiliki berbagai macam sifat yang heterogen. Walaupun itu sudah ada di kelas 2, tetapi dibutuhkan suatu persamaan persepsi tentang peraturan kelas, kedisiplinan, dan budaya-budaya positif yang dapat menunjang pembelajaran yang menyenangkan dan tidak menekan. Dari permasalahan ini, yang sifatnya anak itu heterogen atau beragam, kebiasaan ataupun sifat-sifat yang berbeda. Nah, di sini dalam awal pelajaran biasanya kita harus menetapkan bagaimana cara untuk menyamakan persepsi sehingga tidak terjadi bentrokan-bentrokan di dalam pembelajaran. Akar daripada permasalahan yaitu bagaimana kita memulai menumbuhkan budaya positif terhadap siswa di dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagaimana meningkatkan ketertiban siswa dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan. Alternatif solusi yang harus dibangun secara kebersamaan, yaitu bahwa kita harus membangun komunikasi efektif antara guru dengan siswa. Tanpa adanya komunikasi yang timbul, itu akan terjadi salah persepsi, ya, sehingga untuk pemecahannya harus ada komunikasi. Yang kedua, membuat kesepakatan belajar. Apa yang akan disepakati di dalam kelas itu agar terciptanya belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, bahwa aturan bagi siswa yang melanggar kesepakatan itu. Membuat aturan, ya. Jadi bagaimana tindakan-tindakan yang akan dilakukan jika siswa itu melanggar kesepakatan yang telah dibangunnya oleh mereka bersama. Kemudian yang keempat, yaitu kesepakatan belajar dibuat oleh guru dan siswa. Jadi sekali lagi, yang harus dipecahkan ini, bagaimana membangun komunikasi yang efektif antara guru dan siswa. Membuat kesepakatan di dalam kegiatan belajar mengajar, membuat aturan bagi siswa yang melanggar kesepakatan, dan kesepakatan belajar harus dibuat secara bersama-sama antara guru dan siswa. Berikutnya adalah hasil daripada pemecahan tadi, yaitu pada awal pertemuan dilaksanakan musyawarah untuk membuat kesepakatan belajar, memunculkan sisa dalam menentukan kelas yang diimpikan. Situasi ini memunculkan situasi dalam menentukan kelas yang diinginkan, sehingga siswa bisa lebih bertanggung jawab akan keputusan yang telah dibuatnya secara bersama-sama. Kesepakatan belajar
itu harus berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa dalam bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga, bahwa siswa dan guru menandatangani kesepakatan belajar bersama sebagai persetujuan bahwa kesepakatan belajar telah disepakati. Nah, itu yang harus dibuat pada awal-awal pembelajaran, sehingga setelah kita mulai belajar, maka mereka akan tahu bagaimana aturan-aturan yang dibuat secara bersama tadi yang harus dilakukan atau ditaati oleh mereka, sehingga menimbulkan atau menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan. Dari hasil pemahaman tersebut, kesepakatan belajar kelas 12 AKL 1 yang pertama, setelah kita mengadakan musyawarah, maka bahwa kesepakatan yang diperoleh adalah hadir di kelas harus tepat waktu. Jika anak yang hadir di kelas tidak tepat waktu atau kesiangan, maka tentunya harus adanya hukuman. Ya. Yang kedua adalah menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika guru menjelaskan, maka tidak boleh ada yang berbicara, ngobrol, ngantuk, ataupun yang lainnya. Tetapi mereka harus benar-benar memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, biasa diadakan doa bersama, sehingga kita mendapatkan berkah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Nah, maksimal pengumpulan 1 minggu. Ini tugas yang tidak mengumpulkan itu bagaimana? Ya, tindakannya bagaimana? Sehingga dengan adanya kesepakatan ini, maka semua siswa akan tumbuh disiplin. Ya. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan kelas. Situasi kelas yang bersih itu sangat menunjang terhadap kenyamanan kegiatan belajar mengajar dibandingkan dengan keadaan kelas yang kotor penuh dengan sampah. Itu sangat merugikan dan tidak nyaman untuk dipandang. Kemudian pembelajaran SMS. Nah, pada waktu melakukan kegiatan pembelajaran, kita harus enjoy, senang, santai, menyenangkan, tetapi serius di dalam memperhatikan apa yang sudah diterangkan oleh guru. Inilah hasil kesepakatan belajar yang diperoleh secara musyawarah oleh kelas 12 AKL 1 pada awal pertemuan. Kemudian tidak menggunakan HP di kelas, kecuali untuk pembelajaran. Nah, sekarang pembelajaran itu banyak digunakan dengan menggunakan HP, tetapi bukan untuk main video atau apa ya, tetapi untuk setting masalah-masalah atau pembelajaran-pembelajaran materi-materi yang dibutuhkan di dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang terakhir, saling berbagi bersama, kecuali saat pelaksanaan tes. Nah, di sini saling berbagi atau bersama-sama ya, artinya bahwa bagi yang tidak bisa boleh bertanya kepada teman-temannya. Kemudian teman-temannya yang sudah mengerti, maka dia harus membantu.
sehingga ada kebersamaan di dalam kegiatan belajar, saling menunjang, saling membantu, gotong royong, sehingga di dalam menyelesaikan tugas-tugas ataupun memecahkan masalah itu bisa diatasi secara bersama, tidak ada lagi yang ketinggalan. Nah, kecuali kerjasama dalam pada waktu melaksanakan kegiatan tes evaluasi. Jadi kesimpulan yaitu bahwa kesepakatan belajar yang efektif dapat membantu pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Kesepakatan yang efektif yang telah diciptakan ini akan berdampak kedisiplinan. Ya. Anak semua disiplin karena takut dengan hukuman. Kemudian yang kedua, dengan kesepakatan tadi memiliki rasa tanggung jawab dalam keaktifan. Yang tidak menyapu harus ada sanksi. Yang kesiangan harus ada sanksi. Ya. Kemudian timbul sikap yang saling menghargai, kerjasama serta komitmen yang baik yang sangat menunjang proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan, nyaman, bermakna, dan tidak menekan. Karena apa yang ditetapkan di dalam kelas sudah disepakati secara bersama-sama antara guru